Selamat siang kembali, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan lanjut sesi kuliah ini ke week 5. Di week 5 ini Bapak Ibu akan saya untuk membuat sebuah kajian ya, evaluasi terhadap the biggest top 10 companies yang sudah sekarang ada di pasar global. Pertanyaannya adalah, are they going global early? Ya, apakah mereka memang lebih awal go global? Atau memang just now baru masuk global sehingga kondisinya Bapak Ibu bisa analisis lebih apa dan memberikan insight atau penyegaran kepada teman-teman lain. Ini ada beberapa contoh company yang memang sudah tidak asing lagi ya diteluk dalam kategori biggest public companies ya. Apple, kemudian Nestle, Morgan Stanley, terus Marriott ya, Shell. Kemudian ada Verizon. Verizon ini sekarang sudah agak tenggelam setelah muncul ada Central AT&T, kemudian ada Huawei gitu. Tahu sekarang. Marriott, saya kebetulan auditor juga. Saya waktu ini beberapa kali mengaudit branch-nya Marriott di seluruh Bali ya, ada beberapa. Kemudian negara-negara lain juga banyak sekali branch. Kemudian ini adalah hasil checking saya, data terakhir itu di September ya, September. Bagaimana the evaluation of largest companies in the world ya, secara berfluktuasi by market capitalization day to day, even minute by minute, but true success is a marathon, not a sprint. Jadi mereka secara hitungan detik, menit itu berubah detailnya dari sisi. Kalau di top 10 di tahun 2019 itu saya belum pernah lihat atau belum pernah baca ini Nvidia ini ya. Nvidia ini belum pernah jadi ranking 5 besar, tapi sekarang sudah jadi ranking 5 besar, bahkan ranking 3, bahkan di analisis yang lain saya lihat lomba dengan Amazon. Ya, kemudian ada Alphabet. Ternyata Alphabet itu punyanya Google juga, nggak tahu apa dasarnya ya Google. Amazon itu 3 yang terbaik, tertinggi ratingnya. Tapi sekarang ada Nvidia, kemudian Alphabet ini by Google gitu muncul di sana ya. Dan ada Saudi Aramco dan Meta. Meta inilah yang sekarang sudah boleh dikatakan semakin bagus posisinya dalam bisnis skala global, dia sudah beranjak naik terus gitu ya ini. Dan Berkshire ini si itu punya siapa namanya, Morgan. Dan Eli Lilly ini juga saya agak heran gitu ya, kok bisa gitu ya dia masuk top 10 juga ya. Tesla bahkan dikalahkan ya, Morgan Case juga jauh di bawah Walmart, TSMC. Nah, TSMC ini juga kadang-kadang dia bisa di posisi teratas. Nah, ini minute by minute ya, hours by hours terjadi perubahan sehingga tidak menutup kemungkinan ya perusahaan-perusahaan yang sudah kapasitas besar ya global, di skala global ini dengan mudah dia bisa mengalahkan kompetitornya yang ada di skala global. Kenapa bisa? Ya itu tadi, mereka sudah memiliki strategi khusus tembus ke market-market global. Kemudian di week 5 ini saya berharap Bapak Ibu bisa mengeksplor. Ini adalah top 10 biggest global company in the world. Saya ambil ini di tahun 2024 ya. Bapak Ibu bisa lihat Apple, Microsoft, Amazon ya, Nvidia, Alphabet dan TSMC ya, Saudi Aramco itu merajai bisnis performance secara global. Tugasnya Bapak Ibu dalam konteks globalisasi top 10 company. Bagaimana mereka berekspansi ke negara mengerjakan ini, nanti di week 6 saya akan literatur review tentang how they expand the company enter the new market in global atau global environment. Ya, jadi buat berkelompok bagaimana mereka ekspansi, strategi khusus apa yang dilakukan, Bapak Ibu Presiden dan di dan PowerPoint atau kajiannya bisa dikumpulkan. Oke. Nah, ini adalah brand dari Marriott Bonvoy, Marriott JB Marriott. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya
auditor, saya mengaudit ada beberapa branch Marriott yang ada di Bali. Isinya dari JB Marriott itu luar biasa, dan dari visi seorang founder itu akhirnya bisa menelurkan beberapa brands internasional yang bisa diakuisisi. Nah, Sheraton sudah sekarang by Marriott, juga Westin by Marriott, juga W Hotel juga. Yes. Banyak how they expand the coverage, expand the market, profit or advantage ya, yang oleh satu brand kan itu yang mesti Bapak Ibu explore dan analisa. Nah, di week selanjutnya ini saya cantumkan, saya berikan beberapa teori-teori mendasar tentang berekspansi dalam pasar global. Ya, bagaimana sebuah perusahaan itu, jajaran struktural di perusahaan itu mengambil keputusan go untuk ke negara yang target market mereka. Oh, enggak, tarik dari ini, tutup yang di negara ini gitu ya. Secara umum dulu, ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu perlu pahami ketika ngomongin tentang global marketing. Ya, yang pertama, merah pertama, ekspor import, itu hal yang biasa, udah tahu ekspor import seperti apa. Kemudian GATT, GATT, agreement tentang tarif. Ya, agreement tentang tarif. Kemudian GATS, agreement tentang service. Kemudian AFTA, ASEAN Free Trade Agreement, pernyataan atau kesepakatan untuk bertransaksi atau berbisnis secara bebas di kawasan ASEAN. Ini ditandatangani tahun 2011 kemarin para petingginya Indonesia, petinggi negara-negara yang ada di ASEAN. Itu diatur regulasi, misal nih Indonesia kalau mau mengeksporkan itu tidak ada lagi dikenakan biaya ekstra, kan tidak dikenakan pajak apa. Nah, itu kesepakatannya antara negara-negara ASEAN. Kemudian franchise ini mungkin udah lumrah ya Bapak Ibu tahu bagaimana misal nih KFC yang ada di Amerika, KFC yang ada di Indonesia, KFC yang ada di Rusia, di India dan lain sebagainya. Mereka sistem franchise-nya seperti apa? Itu yang dilakukan untuk merambah market yang ada di pasar global. Kemudian cross border cost. Nah, ini yang tadi kita di week sebelumnya itu ya yang saya sampaikan bahwa no border, tidak ada pembatas, tidak ada halangan. Ketika kita bertransaksi lintas negara, cross border cost, biaya yang muncul ketika kita masuk ke satu negara itu harus diperhitungkan. Jadi harga jual produk kita termasuk adalah cross border cost, sudah included di sana. Kemudian LC, letter of credit. Letter of credit ini adalah salah satu alat bayar ketika kita bertransaksi secara internasional atau global ya. Ada LC yang diterima sebagai dokumen-dokumen penting dalam transaksi internasional. Open account juga serupa. Kemudian cooperation and agreement, kerjasama MOU yang disepakati in between the countries in regional or international or global. Ya, kesepakatan misalnya harus ada fee berapa, pajaknya gimana ya, sewa shipping packingnya seperti apa. Kemudian ini abu-abu dumping, politik dumping yang dilakukan oleh Jepang. Nah, dia menjual produknya di luar negeri lebih murah daripada yang bagus juga. Saya bisa compare dengan strateginya China, di mana dia membuat satu paket-paket seperti ada ekstra expo di situ sehingga orang-orang datang ke China itu diberikan cashback. Ya, akhirnya baru pertengahan Desember kemarin saya lihat data-data kunjungan wisatawan ke Cina tuh jadi benar-benar meningkat. Nah, kalau wisatawan datang ke sana kan mungkin tiketnya mereka kasih cashback, tetapi sampai di sana kan belum tentu tidak makan. Mereka harus stay, harus makan, jalan-jalan, spending money. Jadi dari situlah akhirnya Cina mendapatkan jumlah wisatawan besar dibanding. Nah, ya. Hybrid counter trade ya itu kayak agensi ya. Counter perdagangan global dan internasional kita punya secara hybrid. Hanya di Singapura kita punya, tapi sekarang mungkin sudah tol laut buka ya, nggak ada lagi. Ya, ini beberapa teori atau literatur tentang bagaimana
perusahaan itu bisa mengekspan masuk ke negara lain. Bentuknya apa? Bisa sebagai agent atau distributor, atau bisa cabang milik perusahaan. Kayak tadi Mother Dairy itu Amerika punya, tetapi dia bangun di India dengan alasan di situ India merupakan sumber produsen susu kualitas terbaik dunia. Itu dari perspektif distribusi pemasaran sebagai branch company or distributor. Kalau yang distributor ini Indonesia tahun 2015 pabrik Chevrolet itu ditutup, tapi di Indonesia hanya ada agent distributor yang bisa menjualkan produk itu. Kemudian bagaimana penjelasannya sebagai distributor, ya, ada KPI yang mesti dipenuhi untuk syarat menjadi distributor atau agent. Kemudian membuka cabang juga, buka cabang di negara lain, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga the country, the government of each country that would be our target agree, sepakat untuk mengizinkan kita membuka. Kemudian dari perspektif kepemilikan, ada yang disebut usaha patungan atau kepemilikan dan aliansi strategis atau waralaba atau kontrak manajemen. Sisi kiri itu kepemilikan 0 sampai 1%, bawah dari kiri ke kanan pengendalian. Jadi kalau waralaba pengendaliannya hampir 50, tapi kepemilikannya bisa perorangan dalam tanda kutip ya. Misalnya kayak waralaba di Indonesia, McDonald itu atau KFC pemiliknya orang kita gitu. Tapi waralabanya resipi KFC-nya itu mereka ngambil franchise internasional ya. Dari perspektif perluasan pasar, nah ini kita kenal ada yang fokus sempit, fokus negara, diversifikasi global, diversifikasi negara. Nah, yang membedakan apa? Coba Bapak Ibu lihat sisi atas itu konsentrasi dan diversifikasi, sisi negara, diversifikasi dan konsentrasi juga. Sehingga kapan satu produk itu siap untuk go global, ya diversifikasi apa yang harus dilakukan itu dilihat dari kebutuhan pasar dan negara yang akan menjadi sasaran. Ya, itu dari sisi perluasan pasar. Kemudian tahapan perkembangannya, Bapak Ibu tinggal cocokkan aja ini. Kalau misalnya masih level domestik, strateginya ya strategi domestik boleh. Ya. Kalau strategi domestik modelnya apa? Belum ada sih. Maksudnya boleh tidak ada, maksudnya di negara itu sudah biasa melakukan karena dia intern negara sendiri, tidak ada regulasi, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum yang kuat mengatur, yang membatasi gitu ya. Orientasinya disebut etnosentris. Tetapi coba Bapak Ibu lihat dari domestik, internasional, multinasional, global. Ya, global itu sudah strateginya harus strategi global. Artinya kita harus paham betul what is the regulation, what is the rules, what is the undang-undang ya, atau hukum yang mengatur tentang transaksi secara global. Modelnya pasti lingkungan tersentralisasi, orientasinya bisa campuran. Ini teori-teori mendasarnya. Ya, silahkan dijadikan basis untuk membuat kajian perusahaan yang top 10 go global tadi. Ya, tahap 2, kalau dilihat dari perspektif aset, peran unit negara dan knowledge yang dibutuhkan, domestik, internasional, global, transnasional, aset kuncinya itu kalau dia sudah masuk global, semua di negara sendiri kecuali asetnya di negara sendiri kecuali pemasok. Demikian kajian teoretikalnya. Kalau kita simak bagaimana negara-negara menyikapi untuk bisa tembus ke satu market yang kapasitas global itu, Pak Ibu sering mendengar, membaca tentang replika negara asal. Misal nih, di Amerika, favoritnya burger. Ya tetap burger yang dijual, tetapi di-customize. Ya, replika negara asal. Karena sense-nya atau feel-nya itu harus tetap dapat makan burger serasa makan burger American, ya American burger gitu ya. Oke, ini nanti
akan didiskusikan juga dalam kajian di Global Company itu. Ya, ini dari pressure tekanan dalam strategi pengembangan global produk itu. Kiri tekanan biaya, sisi bawah tekanan adaptasi lokal. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa tekanan adaptasi lokalnya tinggi, kemudian tekanan mengurangi biayanya itu tengah-tengah, maka strateginya adalah strategi multi domestik. Itu yang apa itu strategi multi domestik? Kembali lagi lihat yang ini ada beberapa istilah-istilah yang terkait dengan global marketing ya, cost border cost, tarif barrier ya, kemudian transaksi internasional, consumption abroad, cross border supply. Ya, itu untuk week 6 saya kira cukup dan kita akhiri.